Jagalah itu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Oke, hari ini saya mau membawakan tema trauma dalam hubungan. Apa temanya? Trauma dalam sebuah hubungan. Kenapa saya ambil tema trauma? Banyak kita, oh bang, saya udah punya pasangan baru tapi masih trauma. Bang, saya mencintai seseorang tapi saya masih trauma masa lalu. Bagaimana caranya teman-teman? Kenapa saya ambil tema trauma dalam hubungan? Karena kalau kita masih mengingat masa lalu kita, mantan kita atau pacar kita yang dulu, sama saja kita tidak bisa melupakannya. Amin. Kenapa hari ini saya tema trauma dalam sebuah hubungan? Karena Amsal jelas, Raja Salman menjelaskan bahwa jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kalian mau melupakan masa lalu kita pertama harus menjaga hati kita. Amin. Untuk membuka pasangan yang baru, bukan mengingat masa lalu. Kalau kalian masih mengingat masa lalu, hidup kalian tidak akan diberkati Tuhan dan tidak akan bahagia. Ingatnya apa? Oh, mantan saya mah dulu begini, tapi sekarang udah masa lalu. Amin. Kenapa tema ini trauma dalam sebuah hubungan? Karena banyak anak-anak muda sekarang trauma. Amin. Terus ada lagi overthinking. Amin. Tapi malam ini kita belajar kenapa tema ini trauma dalam sebuah hubungan. Karena kalau kita masih trauma dalam sebuah hubungan, hubungan yang sekarang gak bakal lenggang. Kenapa? Masih mengingat masa lalu. Amin. Tetapi kalau malam ini kita berbicara tentang trauma dalam sebuah hubungan, kita mengingatkan bahwa dalam sebuah hubungan tidak ada masa lalu, ada masa sekarang. Amin. Bersama dengan pasangan kita. Amin. Melupakan masa lalu itu gak gampang. Apalagi melupakan mantan, udah bertahun-tahun jadian. Apalagi udah hubungan suami istri. Amin. Makanya malam ini kita belajar bahwa trauma sebuah hubungan itu harus kita buang jauh-jauh. Amin. Ntar akibatnya hubungannya akan toksis. Kalau kalian masih mengingat mantan. Makanya kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa trauma dalam sebuah hubungan itu tidak bagus. Amin. Kita harus bangga memiliki pasangan yang sekarang udah setia, terus melayani Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, mempunyai tujuan dan visi misi yang sama. Amin. Kalau kalian gak bersyukur memiliki pasangan yang sekarang, masih trauma masa lalu, maaf, hubungan kalian tidak akan lenggang. Bisa ada yang cerai, bisa ada yang putus. Hati-hati teman-teman. Artinya, ketika kita trauma dalam sebuah hubungan, kita harus utamakan apa? Membuang jauh-jauh. Dengan cara apa? Melalui doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Tapi malam ini saya mau bawakan tema tentang trauma dalam sebuah hubungan. Kenapa? Banyak anak-anak muda hubungannya menjadi putus. Cuman karena apa? Saya trauma. Saya mengingat masa lalu. Amin. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak muda masih trauma? Kenapa? Karena pola pikir kalian masih mengingatkan masa lalu. Amin. Ingat teman-teman, tiap tahun itu berganti. Masa depan kalian tergantung pada diri kalian sekarang. Amin. Kalau kalian masih mengingat masa lalu, masih trauma, mohon maaf, tidak akan mendapatkan pasangan. Ya begitu-gitu aja. Pacaran putus, 2 hari putus, 3 hari putus. Amin. Tapi kalau kita memikirkan bahwa masa depan kita sama pasangan kita, berpikir bahwa komitmen ke depan, hubungan kalian akan lenggang. Amin. Semalam kita berbicara tentang trauma. Sekarang kita harus percaya bahwa hadirat Tuhan ternyata, kalau kalian masih mengingat masa lalu kita, mengingat orang tua kita, atau apapun, amin, yang berbicara tentang masa lalu, hidup kalian tidak akan bahagia. Amin. Tapi saya mau bicara tentang trauma dalam hubungan. Hubungan apa? Pacaran atau pernikahan. Amin. Kalau kalian masih disampaikan masa lalu, mohon maaf, tidak bisa move on, tidak akan lenggang hubungannya. Amin. Ingat teman-teman, masa depan kalian ditentukan pada diri kalian sekarang. Amin. Kalau kalian masih mengingat masa lalu, mohon maaf, hidup kalian tidak akan bahagia. Tetapi kalau kalian melupakan masa lalu, melupakan mantan kamu atau pacar kamu yang dulu, kalian akan bahagia.
Kenapa? Karena jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Dari situ terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan itu artinya, kalau hati kalian dijaga, kalau kalian merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya, serta menjadikan rema di dalam hidupnya, kalian akan bisa membuang trauma itu. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda tidak memahami bahwa trauma itu pasti ada. Tetapi bagaimana cara membuangnya? Bagaimana cara tidak tiadakannya? Amin. Malam ini kita belajar bahwa kalau kita melawan rasa trauma itu nggak bisa. Tapi ada satu yang bisa menyembuhkan rasa trauma kita, yaitu adalah Yesus segala Yesus. Yesus segala Yesus. Amin. Dialah yang memulihkan hati kita. Dialah yang melukai segala sakit penyakit kita. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Seperti Maria. Amin. Melahirkan kandungan dari Yesus. Demikian hidup kita. Kalau kita mau menghilangkan trauma kita, kita datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Bukan kita mencari pasangan, mengganti sono, pacar 1, pacar 2, pacar 3, dan seterusnya. Nyemplok 1, nyemplok 1, nyemplok 2, nyemplok 3. Jangan kayak gitu teman-teman. Satu ya satu. Amin. Ingat, perjuangan, komitmen. Kenapa hari ini tema trauma dalam hubungan? Karena orang yang trauma dalam sebuah hubungan, hubungannya akan tidak lenggang. Malah hubungannya ya begitu-begitu saja. Amin. Cuma status apa? Pacar. Tapi kalau udah menikah, cuma status apa? Menikah. Amin. Tapi kalau kita mau memahami malam ini bahwa kita mau menghilangkan rasa trauma dalam sebuah hubungan, kita ada beberapa tip untuk menghilangkannya. Apa ciri-ciri orang yang trauma dalam sebuah hubungan? Poin pertama yaitu kita takut dalam hubungan baru. Amin. Seringkali kita takut dalam sebuah hubungan yang baru. Kenapa? Karena kita sering ragu sama pasangan kita. Amin. Sering ragu. Kenapa? Oh, pasangan saya begini enggak ya? Oh, jadi kayak gini enggak, teman-teman? Kenapa saya tema ini trauma? Karena kita nggak mau buang rasa trauma itu. Amin. Tapi orang yang trauma terus, makin lama makin trauma, dia tidak akan mendapatkan cinta sejati. Amin. Sekedar tulisan pacar, tidak ada komitmen. Sia-sia kalian pacaran selama berapa tahun, tapi masih trauma, teman-teman. Amin. Saya kasihan sama kalian kalau kalian masih trauma dalam sebuah hubungan. Makanya malam ini kita belajar, pasangan yang baru itu datangnya dari Tuhan. Ketika kalian sudah mendapatkan, jangan disamakan sama yang masa lalu. Kalau kalian masih samakan yang masa lalu, mohon maaf, hidup kalian tidak akan bahagia, percintaan kalian tidak akan bahagia. Tetapi kalau kalian bisa melupakan masa lalu, bisa membuka lembaran baru bersama pasangan kalian, buang rasa trauma itu. Amin. Jangan ragu. Karena dalam sebuah hubungan harus minimal komitmen dan bertanggung jawab, dan kepercayaan, kejujuran. Amin. Itu yang pertama, kita selalu ragu sama pasangan kita. Yang kedua, orang yang takut yang baru, ciri-ciri orang yang trauma yang dalam sebuah hubungan. Yang kedua, kita takut disakitin lagi. Betul nggak? Tapi kalau orang yang udah trauma, ya takutnya disakitin lagi. Kenapa? Karena pikirannya ya, aduh, saya disakitin terus sama pasangan saya, begini bang. Saya sering mendapatkan orang-orang kayak gitu. Amin. Sering banyak yang curhat kayak gitu. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita mau melupakan masa lalu, merubah pola hidup kita, merubah komitmen kita, fokus sama pasangan kita, trauma itu akan hilang. Amin. Sekarang tergantung pada diri kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang trauma itu ibarat kata gini, teman-teman. Kita meskipun ada orang baru, hatinya tetap tertutup. Amin. Hatinya nggak terbuka. Kalau orang trauma, ya tertutup. Mau itu orang baru, orang lama, tetap tertutup. Kenapa? Udah trauma, sakit, udah meluka-meluka. Makanya kita harus pulihkan luka hati kita, yaitu apa? Banyak memuji, menyembah Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Orang yang trauma adalah kita takut dalam hubungan baru. Yang kedua, kita pelajari, kita sering overthinking atau curiga berlebihan. Amin. Sering kita overthinking. Oh, pasangan saya mah kemana ya sayang? Aduh, kemana, nggak ada kabar. Jangan kayak gitu, teman-teman. Bebaskan. Amin.
Artinya, dalam sebuah hubungan, kita sering menaruh curiga terhadap pasangan kita dari hal yang kecil. Benar nggak? Kita sering curiga. Benar nggak kalau sering curiga? Benar nggak, Kak Perdi? Kalau punya pasangan, kalau masih trauma, curiga nggak? Overthinking nggak? Pasti masih, teman-teman. Artinya, jangan kita terlalu curiga. Curiga itu nggak bagus, akhirnya menjadi toksis. Amin. Hubungan yang toksis itu tidak akan lenggang. Tapi kalau kita tidak curiga, kita percaya sama pasangan kita, seharusnya mengandalkan Tuhan, doa bareng, kita pasti akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ini sebenarnya saya udah persiapkan tema yang ini. Amin. Ada lagi, kita tidak mudah percaya meskipun pasangan kita sudah jujur. Sadar nggak, teman-teman? Pasangan kita udah jujur, tapi kita tidak percaya. Kenapa? Karena masih overthinking, masih trauma. Jadi malam ini kita buang rasa trauma kita buka lembaran baru. Amin. Karena gini ya, kalau kita membuka lembaran baru sama pasangan kita, bukan kita yang bukan orang lain yang bahagia, kita yang bahagia. Amin. Saya mah hanya mengingatkan aja. Nikmatnya ya kalian semua. Amin. Yang ketiga, nih, kalau orang yang trauma itu pasti ada yang paling keras, yaitu kita sering membandingkan dengan mantan kita. Nah, itu dia. Kalau kita dibandingkan mantan kita, sakit nggak hati kita? Makanya, kalau kita udah memiliki trauma itu, jangan kita trauma. Kenapa? Orang yang kita sering membandingkan hubungan kita sekarang dengan mantan kita. Kenapa? Karena trauma. Amin. Pacar kita yang sekarang dibandingin yang dulu ya beda jauh, bos. Setiap orang manusia berbeda karakter. Artinya, dalam sebuah hubungan, itu setiap manusia itu berbeda-beda. Amin. Jangan dibandingkan. Kalau kita membandingkan kayak gitu, mohon maaf. Sekali lagi saya bilang, hubungan kalian tidak akan lenggang. Ya hubungan ya cuma tulis pacar. Saya bilang doang. Amin. Tapi malam ini, kalau kalian mau benar-benar datang dalam hadirat Tuhan, membuka hati pikirannya, hubungan kalian akan lenggang. Amin. Lanjut. Kita sering takut terulang kejadian buruk dalam hubungan. Sering nggak? Contoh kalau Pi punya masa lalu, terus kejadian buruk. Bener nggak kalau Pi? Karena gini ya, kejadian buruk itu pasti ada. Apalagi dalam sebuah hubungan. Amin. Artinya, buang. Mulai buka lembaran baru di tahun ini. Amin. Yang belum bisa melupakan mantan, bertahun-tahun, berjuta-juta, buang jauh-jauh. Amin. Jangan berlarut dalam kesedihan. Amin, teman-teman. Nah, orang yang trauma itu ada poin yang keempat, yaitu adalah kita tidak merasa tidak layak dicintai. Orang yang trauma tidak layak dicintai. Tetapi kita semua itu berharga di mata Tuhan. Kenapa saya bilang berharga? Karena kita layak dicintai sama seseorang yang terbaik. Amin. Contoh, ada seseorang tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ada yang baru jadian. Orang family blessing juga. Itu orang isi itu udah trauma banget. Sampai sekarang hubungan lenggang. Karena kenapa? Karena bisa melupakan masa lalu. Orang itu sering curhat sama saya, teman-teman. Tapi orangnya itu benar-benar menggagas, membantu saya dalam pelayanan. Dia itu orang worship leader, teman-teman. Amin. Makanya orang yang bangga sama pasangannya, ingat, pasangan kalian bisa menjauh. Tapi biasakanlah pasangan kita dengan cara apa? Tegas. Amin. Makanya saya mencintai pasangan saya ya biasa-biasa aja. Bukan saya nggak sayang, tapi harus belajar namanya disiplin. Ada batas-batasnya, teman-teman. Boleh kita teleponan, tetapi jangan sampai pagi. Itu sangat namanya kelewatan, teman-teman. Nggak tahu waktu. Tapi kalau kita mau mengalami sebuah kebahagiaan dalam sebuah hubungan, harus memiliki namanya komitmen. Amin. Oke, kita lanjut. Yang tidak layak dicintai. Yang pertama,
kita sering merasa rendah hati. Orang yang rendah hati pasti hidupnya tidak akan bahagia. Kenapa? Hubungannya tidak akan lenggang. Apa yang dipikirkan? Saya trauma, saya begini bang. Ada seseorang waktu itu di sebuah komunitas rohani bilang gini, saya trauma, gini begini. Lah iya, saya trauma. Saya dulu juga pernah trauma. Kenapa? Karena gini ya, pikirannya Pak. Oh, saya nggak layak dicinta. Teman-teman, ingat teman-teman, semua manusia itu layak dicintai. Amin. Tetapi belum sekarang waktunya. Tunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Makanya, kalau kalian masih trauma, jangan pacaran dulu. Artinya, kita harus namanya apa? Move on. Yaitu atau Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kalian harus jaga hati. Baru bisa hadirat Tuhan nyata, terpancar kehidupan apa? Kebahagiaan akan terjadi. Amin. Kalau kalian hidup cuman hanya pacaran sekedar nama pacar, sekali lagi saya bilang, jangan. Mending tunggu dulu. Buang luka hati dulu. Amin. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya sudah pernah, teman-teman. Saya tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan merasa saya trauma, saya begini. Tetapi dibilang trauma ya trauma, tapi kita harus bilang, Tuhan pulihkan kembali hati hambamu ini. Amin. Orang yang trauma tidak bisa sukses. Amin. Kenapa? Memikirkan hal-hal yang masa lalu. Demikian dalam sebuah hubungan, dalam apapun, kalau kalian masih trauma sama masa lalu, tidak akan sukses. Percaya. Kenapa? Karena masih memikirkan masa lalu. Karena sekarang apa yang kita fokuskan, apa yang kita pandangkan, yaitu adalah masa depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18. Amin. Harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Karena punya Yesus, Raja segala raja. Amin. Karena dia adalah Immanuel. Karena dia adalah Yehova Jireh. Karena dia Yehova Rafat. Karena dia Yehova Ningsi. Amin. Karena dia adalah Adonai, teman-teman. Amin. Kita lanjut. Kita tidak merasa layak dicintai. Yang kedua adalah kita sering minder. Wah teman-teman, kalau udah sering minder kayak gini mah udah ribet teman-teman. Maaf, kita bisa stres juga akhirnya. Kenapa? Saya tidak layak dicintai. Saya dulu kayak gitu teman-teman. Saya nggak dapat cewek. Pikiran saya apa? Ke gereja. Apa yang saya pikirkan? Saya gimana dapat perempuan? Amin. Itu nggak boleh. Tapi yang kita pikirkan apa? Anugerah Tuhan. Amin. Kita layak dicintai. Betul? Ingat, kita semua ganteng cantik. Ingat, nggak ada yang jelek. Semua manusia sempurna. Tergantung pada siapa yang menerima kita. Ingat, kalau kalian belum mendapatkan pasangan hari ini, jangan pernah kecewa. Artinya, kalian masih mempunyai kesempatan mendapatkan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kasih karunia Tuhan, mencintai adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita sadar kata cinta di dalam hidup kita, milikilah kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Kita sering minder. Yang ketiga, kita tidak merasa pantas bahagia. Wah, kalau udah kayak gini mah tidak pantas bahagia, udah ribet lagi teman. Apa yang dia pikirkan? Saya mah tidak akan bahagia sama pasangan saya. Ya fokusnya ya udahlah, saya mah pacaran aja, sekedar pacar, tapi tidak ada bahagia. Itu nggak boleh. Jujur apa adanya. Kalau kalian masih trauma, mending gak usah pacaran dulu. Buang rasa trauma dulu, buang luka hati kalian, baru kalian buka lembaran baru sama pasangan. Amin. Minimal berapa? 1 bulan. Minimal berapa? 1 tahun. Amin. Kalau kalian masih memiliki rasa trauma, kalau sudah masih pacaran terus, saya tidak tahu, itu rencana Tuhan. Amin. Saya manusia biasa. Saya mau kasih yang tahu yang terbaik untuk kalian semua teman-teman. Hamba-hamba Tuhan semuanya. Nah,
Bagaimana cara dalam kehidupan kita sehari membuang rasa trauma dalam sebuah hubungan? Itu ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menghilangkan rasa trauma dalam sebuah hubungan. Yang pertama adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang membangun. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang membangun. Kenapa? Kita harus bergaul dengan orang yang membangun. Karena orang yang membangun firman Tuhan, didasarkan firman Tuhan, rasa trauma itu akan hilang. Amin. Milikilah komunitas yang benar-benar membangun. Amin. Membangun kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percepat ya teman-teman, karena ibadah kita sampai jam 7. Oke. Yang kedua adalah kita harus belajar memanfaatkan yang menyakiti kita. Kita harus belajar maafkan mantan kita, ya. Kita harus belajar mengampuni, teman-teman. Kenapa? Orang yang trauma itu tidak akan lenggang hubungannya. Makanya kita harus belajar mengampuni. Ketika kalian memiliki mantan yang udah menyebelkan, bikin sakit hati, terus bikin ngeselin, terus selingkuh lagi, waduh, udah mending memaafkan aja, biar kalian bisa amin. Kita belajar mengampuni orang yang menyakiti hati kita supaya kita bebas dari namanya sakit hati. Kita bebas, amin. Orang yang bebas sakit hati, hubungannya lenggang, amin. Tetapi orang yang masih menyimpan dendam, mohon maaf, tidak akan bahagia. Apalagi masalah mantan, sensitif itu teman-teman. Yang ketiga, kita harus isi hati kita dengan firman Tuhan, bukan hal-hal kenangan yang buruk. Amin. Kita harus isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus ganti memori kita yang telah menyakiti hati kita dengan janji Tuhan. Artinya kita harus percaya kalau kita mau belajar namanya mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan bukan hal yang kenangan yang buruk, hidup kita akan bahagia. Amin. Tapi kalau kita masih mengenangkan masa lalu atau mantan atau yang itu, mohon maaf, hidup kalian tidak akan bahagia. Kenapa? Apa yang kita pikirkan? Kita tidak terbebas yang namanya sakit hati. Atau tidak terbebas namanya janji Tuhan. Amin. Semua manusia dimiliki janji. Apa tuh? Janji secara rohani dan jasmani. Amin. Malam ini kita belajar. Orang yang mau sakit, lepas dari sakit hati, ingat, masih punya Tuhan. Amin. Yang hebat. Orang yang mau menyakiti kita, ingat bahwa kita masih memiliki Tuhan yang hebat, teman-teman. Belajarlah seperti Kristus, maka kalian akan terbebas yang namanya sakit hati, iri, benci. Amin. Apa dampaknya ketika trauma dalam sebuah hubungan? Ada dampaknya. Yang pertama yang kita pelajari adalah kita sering dampak orang ketika trauma. Yang pertama adalah kita sulit mempercayai orang baru. Amin. Dalam sebuah hubungan jangan ada kata trauma. Tetapi kalau orang yang trauma sering takut dianiati, kita sulit percaya orang baru, kita sering overthinking dan curiga, dan kita selalu berpikir akan disakiti lagi. Itu poin yang tadi di atas, teman-teman. Makanya kalau orang yang trauma itu harus benar-benar jangan pacaran dulu. Buang luka hati kalian, buka lembaran baru kalau kalian benar-benar bisa. Amin. Yang kedua, yang paling pentingnya itu kita membawa luka lama dengan hubungan yang baru. Ketika kalian membawa luka dengan hubungan yang baru, mohon maaf, orang trauma mudah sensitif dan mudah marah. Artinya ketika kita masih trauma, jangan pacaran dulu, Dek. Kata anak-anak muda sekarang, jangan ya, Dek, jangan pacaran dulu ya, Dek. Amin. Artinya di dalam kehidupan kita, nasihatnya adalah kita harus memiliki namanya apa, teman-teman? Ubah pola hidup. Kita buang lembaran baru dan menjadikan nyata. Buang luka baru dengan cara apa? Berdoa, membaca firman Tuhan. Amin. Malam ini kita belajar rasa trauma itu.
Dan juga gini yang poin tadi yang satu yang saya mau bagikan juga teman-teman. Masalah jaga hati itu, bila hati tidak dijaga maka kita akan hidup dalam ketakutan. Itu yang poin pertama. Intinya yang dari kita sulit mempercayakan orang baru. Ketika kalian masih memiliki luka hati kita itu, bila hati tidak dijaga, bila hati tidak dijaga maka kita akan mengalami hidup dalam ketakutan. Amin. Orang trauma merasa ketakutan. Amin. Jadi buanglah rasa trauma. Itu yang pertama, poin pertama tadi. Jangan kita sulit mempercayakan orang baru. Kalau orang masih trauma, poinnya adalah yang kita harus dapat adalah kita harus jangan dari ketakutan. Hilangkan rasa ketakutan. Ingat, setiap pasangan itu memiliki berbeda-beda karakter. Artinya, buang rasa trauma itu dengan cara memikirkan masa depan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membawa luka lama dalam sebuah hubungan. Orang yang trauma, sensitif, marah, dan seterusnya. Ya, itu yang tadi yang selanjutnya kita beraksi berlebihan dalam hal yang kecil. Dari hal yang kecil aja bisa ditanya. Contoh, mau pergi harus izin. Itu boleh. Ya. Yang ketiga, kita tidak hadir sama pasangan yang sekarang. Kita tidak hadir kalau kalian masih mengingat masa lalu. Itu yang harus kita. Nah, dalam terpancar kehidupan, luka hati akan keluar dalam bentuk perilaku negatif. Artinya, ketika kalian masih memiliki luka hati, jangan pacaran. Artinya, kita harus buang jauh-jauh dulu dengan cara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baru kalian membuka hati untuk lembaran baru. Amin. Kalau kalian masih membuka hati, pasangan kalian masih ada, atau luka hati masih ada rasa trauma, itu akan negatif. Hubungannya akan toksis. Tetapi kalau buka lembaran baru saat kalian udah tidak trauma, hubungan kalian akan positif. Amin. Nah, poin ketiga ada kita menurun rasa harga diri. Amin. Harga diri. Yang pertama, kita tidak layak dicintai, kita tidak berharga, kita takut ditolak. 3 poin itu. Tidak dicintai, tidak berharga, takut ditolak. Orang yang trauma itu ada 3. Menurun rasa harga diri, yaitu tidak layak dicintai, takut tidak berharga, dan takut ditolak lagi. Amin. Makanya orang yang trauma itu harus kita buang jauh-jauh. Ingat, kalian semua itu berharga di mata Tuhan. Tergantung kalian siapa yang mau kalian pilih nanti dalam hubungan. Amin. Nah, di dalam sebuah kehidupan sehari-hari berbahaya menurun rasa harga diri karena kenapa? Tidak sesuai dengan identitas orang Kristen. Ingat, identitas orang Kristen itu artinya kalian berharga di mata Tuhan. Amin. Ingat, kalian berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau kalian bilang saya tidak berharga di mata kalau kalian karena trauma tidak berharga di mata Tuhan, salah kalian sendiri, bukan salah orang lain. Amin. Intinya kita harus membuang rasa trauma kita kepada Tuhan supaya Tuhan menggantikan rasa trauma menjadi kebahagiaan. Artinya kita harus buang rasa trauma kita supaya kalian akan memiliki sebuah kebahagiaan. Amin. Kalau kalian masih memikirkan hal-hal dunia atau memikirkan rasa trauma, mohon maaf, tidak akan bahagia. Tetapi kalau kalian memiliki rasa mau bahagia, buang rasa trauma dan gantilah dengan lembaran baru bersama dengan Tuhan dan pasangan kalian akan bahagia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.